Assalamualaikum Baraya, selamat datang warahmatullahi kembali di Guru Gembul, tapi saya pinjam studionya Kang Tretan dan ini adalah tempat ya ini yang seperti ini. Terima kasih banyak Kang Tretan karena Raja sudah Sunda. Sekarang saya lagi ngobrol lagi sama Pak Ustadz Felix Yao dan ada beberapa hal yang benar-benar yang secara pribadi saya ingin tanyakan. Ini benar-benar pribadi kan. Oke. Jadi saya tuh kenal Akang waktu saya di kampus, waktu saya kuliah. Ya. Waktu saya nggak kenal medsos, Oke. tapi saya tuh diperkenalkan ini ada ustadz yang begitu berpengaruh di media sosial. Dia tuh pengikutnya paling banyak kesekian di Indonesia, dan dia selalu menginspirasi orang gini. Saya tuh nggak kenal medsos, bahkan sampai sekarang saya tuh nggak main medsos, Kang. Saya tuh nggak ngerti, saya nggak ngerti cara main medsos tuh gimana. Jadi semua medsos saya tuh dipegang sama pihak lain. Jadi kalau ada yang jawabin komentar, jawabin inbox, itu bukan saya. Oke. Nah, jadi saya tuh diperkenalkan, oh ternyata Akang tuh udah fenomenal sejak tahun itu 2013-an ya main. Iya, sejak tahun 2013-an. Nah, Akang tuh fenomenal sejak saat itu tuh gitu. Nah, tapi pas saya ikutin ternyata Akang tuh ada yang ngehujat, ngecaci maki, dan yang ngehujat dan caci maki itu ulama-ulama besar. Betul. Betul ya? Bahkan Akang tuh pernah mau datang ke pengajian diusir. Betul, dipersekusi berkali-kali. Dan Akang tuh bahkan pernah disuruh keluar dari Indonesia. Ya, betul. Betul ya? Banget. Jadi musuh-musuh Akang tuh banyak banget, gede banget. Jadi Akang tuh kontroversinya luar biasa di masa lampau. Bagaimana Akang bisa tahan mental? Ya. Ini makanya jujur-jujuran. Betul. Ya. Bagaimana Akang bisa tahan mental dengan situasi seperti itu? Ya, pertama aku bersyukur aku punya istri. karena tetap aja ya, aku nggak percaya sih kalau ada orang bisa melalui semua itu sendirian ya. Artinya dia pasti minimal perlu tong sampah lah minimal, atau ada orang yang percaya sama dia. Aku sempat ngomong gini sama istriku, sebenarnya fungsi istri itu kan seperti Nabi Muhammad ya, ketika dunia itu terus kemudian bergejolak, terus ada satu orang yang nentangin dia dan itu adalah istrinya, it's enough seharusnya. Nah, aku punya sosok istri seperti itu. Nah, jadi aku punya istri yang dia nerima aku apa adanya, dia tahu kenapa aku dihujat, dia tahu kenapa aku dicaci, sebagian karena salahku sendiri, sebagian lagi karena orang salah mengerti dan segala macam, tapi aku punya itu. Yang kedua adalah aku tahu bahwa saya dari awal semenjak aku masuk Islam, aku diingetin sama orang, kamu harus tahu ya bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan tanda kenabian, maka dia nunjukin kepada Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal bilang gini, aku nggak pernah ngelihat orang yang punya tanda kayak gini yang jadi nabi, kecuali dia pasti akan diperangi oleh orang-orang semuanya. Jadi aku ngerti bahwasanya nature daripada apa yang aku bawa ini pasti akan dihujat. Betul. Yang bawa nabi padahal, apalagi yang bawa Felix Yao, yang penuh dengan kekurangan kan itu kan ya. Nah itu pasti jadi aku merasa ini kan yang lu cari, maksudnya ini adalah bagian daripada yang lu cari, kenapa lu ribut gitu maksudnya. Ini adalah sesuatu yang kamu harus tahu bahwa ini adalah bagian daripada itu. Yang berikutnya adalah ini masih dalam bab yang kedua soal visi ya. Aku merasa bahwasanya ketika aku fokus pada visi aku, maka yang lain tuh jadi nggak kerasa sebenarnya. Tapi begitu aku tidak tahu tujuanku kemana, semua kata-kata orang tuh jadi matters. Itu sebenarnya itu yang menjadi masalah. Jadi kalau kita fokus pada satu, itu kata-kata orang nggak ada sebenarnya. Tapi kalau kita nggak fokus, itu baru nanti akan matters. Nah yang ketiga itu baru support daripada orang-orang yang lain sih selain istri. Misalnya contoh, setiap kali aku dipersekusi, aku selalu dibukakan sama Allah jalan-jalan yang lain yang lebih baik. Fun fact, aku paling banyak dipanggil sama ulama itu 2017. Kamu kesini deh, dinasihatin, sabar ya. Ada habaib yang bilang terus kemudian selamat ya kamu sekarang, aku iri sama kamu karena kamu sekarang dapat apa yang didapat sama kakek kami Nabi Muhammad. Itu adalah dicerca orang. Kami ketika dakwah juga sama, diceritakan sama guru-guru kami. Begitu terus kemudian kalau kamu dakwah terus kemudian kamu dapat buah-buahan, terus itu salah dakwanya, nggak benar. Tapi begitu sudah dapat ancaman, itu mungkin bagian daripada sesuatu yang benar. Karena kita dakwahkan ya memang nature-nya seperti itu. Jadi ada beberapa support daripada orang yang membuat aku merasa ya udahlah, ini harus dijalani memang. Akhirnya ya aku jalanin aja sih. Jadi Akang sekarang kriterianya masih sama. Jadi sejauh Akang justru malah mendapatkan kenikmatan, dikasih buah-buahan, dikasih uang, dikasih iming-iming, justru disitulah Akang merasa bahwa dakwah itu gagal. Atau tidak pada sasarannya. Lebih kepada indikasi bahwasanya yang aku lakukan bisa jadi bukan sesuatu yang mengubah, tapi sesuatu yang justru mengikuti apa yang ada. Jadi gini, kita harus sepakati dulu bahwasanya dunia sekarang tidak baik-baik aja. Betul. Kalau dunia sekarang tidak baik-baik aja, maka kata Malcolm X itu gini, setiap perubahan itu ada harganya. Dan kalau kamu tidak siap untuk bayar harganya, kamu jangan bicara tentang
perjuangan, kata dia. Dan dia bayar itu dengan nyawa dia kan. Rasul Muhammad juga membayar dengan nyawa dia kan. Nah jadi setiap perjuangan tuh ada harganya. Apalagi kita lihat sekarang ya, kasus di mana-mana, kezoliman yang plain sight gitu kan ya. Dan itu semua memang perlu bayaran gitu maksudnya. Jadi setiap perubahan tuh perlu harga, ada harganya. Semakin besar perubahan yang kita pengen, semakin mahal harga yang harus kita bayar. Jujur Kang, seberapa besar stresnya Kang dulu? Nah, yang paling stres itu justru bukan ketika aku dipersekusi. Yang paling stres itu ketika aku difitnah soal selfie. Itu yang paling parah. Selfie tuh. Sama aku difitnah melarang atau mengatakan selfie haram. Itu beritanya sampai ke luar negeri. Indonesian preacher ban selfies gitu kan, itu segala macam. Pokoknya itu ketika aku difitnah seperti itu bagiku itu berat sekali sih. Itu hujatan paling besar dan paling banyak dan paling masif yang terjadi pertama kali ke aku. Dan itu besar sekali. Nah, stresnya tidak sampai aku nggak bisa tidur sih. Aku tetap bisa tidur. Tergantung kita tuh mau, jadi gini. Aku punya keyakinan gini ya. Nggak ada satupun yang bisa nyakitin aku kecuali aku izinin. Dan cuma ada beberapa orang yang aku izinkan untuk nyakitin aku. Salah satunya adalah guruku, itu aku izinkan untuk nyakitin aku. Istriku aku izinkan untuk menyakitin aku. Orang tuaku aku izinkan untuk menyakitin aku. Yang lain nggak. Jadi mau apapun yang mereka ngomong, aku nggak ngizinin kamu untuk nyakitin aku kok. Sakit iya, stres iya. Tapi kalau sampai misalnya minum obat-obatan kayak beberapa orang, terus kemudian sampai nggak bisa tidur, nggak tuh, alhamdulillah. Cuman ya kadang-kadang ini aja sih ngelihat komen, aduh nanti aja deh, nanti aja deh, nanti aja deh, gitu. Lama-lama juga hilang. Iya, sejak saya diperkenalkan dengan Akang tuh memang Akang tuh salah satu inspirasi saya. Jadi untuk tampil dibully, ke muka. Bukan untuk dibully. Tetapi memang kesadaran bahwa kita tuh pasti dalam posisi ini tuh bakal dibully. Jadi saya tuh pernah bilang bahwa saya tuh sebenarnya nggak mau terkenal dulu lah sampai episode ke 1000 gitu. Musik. Sekarang 300. 1000 lebih. 1000 lebih. Udah 1000 lebih. Nah itu makanya saya tuh kalau mau dihujat udah lewat 1000 aja gitu. Karena ternyata dapat. Dihujatnya justru malah sebelum itu gara-gara Pak Deddy Kobisa membuat saya terkenal. Saya berterima kasih luar biasa sama beliau tuh Pak. Tapi jadi melenceng dari. Jadi saya tuh dulu kemakan hawa nafsu Kang. Jadi kemakan hawa nafsu. Jadi target saya adalah karena tema yang saya bawa itu mungkin akan kontroversial, mungkin akan menyerang banyak pihak dan akan bikin orang tersinggung. Maka dikit-dikit lah nanti sampai 1000 baru ini gitu. Baru dikenal orang. Tapi pas di episode ke-400 ke-500an saya diundang sama Pak Deddy Kobisa. Melejit luar biasa sejak saat itu tuh. Dan akhirnya kontroversinya menjadi sangat besar gitu. Berarti dapat sebelum rencana dong. Iya. Itu gara-gara hawa nafsu saya gitu. Jadi saya pikir tuh walaupun saya udah punya target, tapi pas dibelokin sama Pak Deddy Kobisa, ini orang berwibawa banget di media sosial. Maksudnya dia tuh adalah tempat pesugihan orang-orang YouTuber gitu kan. Betul. Aduh ambil jangan gitu. Akhirnya ambil gitu. Walaupun pada waktu itu ditawarin masuk close the door, jangan. Yang bagian itu saya bisa nahan gitu. Tapi sebelumnya. Nah makanya saya tuh belajar terus dari Akang nih. Jadi waktu Akang dulu, kan Akang juga sebenarnya lawan-lawannya juga adalah ulama yang sangat berpengaruh kan. Betul. Akang ngerasa nggak bahwa saya mu'alaf baru belajar, kemudian saya ditentang sama ulama yang berpengalaman, berpengetahuan dan punya banyak umat, punya banyak pengikutnya. Betul. Kepikiran nggak jangan-jangan selama ini saya yang salah gitu. Kan dia ulama, saya baru gitu. Setiap hari aku berpikir seperti itu sih sebenarnya. Artinya sampai detik ini ketika aku misalnya contoh mendapatkan bulian atau mendapatkan koreksi ataupun hujatan, aku setiap kali bertanya kok, apakah aku yang salah? Dan memang itu cara terbaik untuk bisa berkembang. Ada quotes yang bagus akhir-akhir ini aku baca dan aku merasa aku udah mempraktikkan itu dari dulu. Mereka bilang gini, orang yang kalah itu belajar lebih cepat daripada orang yang menang belajar kenapa dia menang. Nah menurutku menjadi hopeless, menjadi orang-orang yang terus kadang-kadang kita kalah dan segala macam itu menurutku penting banget sih, supaya kita berkembang sebenarnya. Makanya kan kalau kita lihat ya, yang pemenang Premier League itu menurutku nggak istimewa. Yang nomor 2 tuh atau nomor 3 tuh itu yang bahaya tuh, karena dia akan lebih cepat belajar daripada kesalahan. Daripada orang yang menang belajar kenapa dia menang. Terakhir Kang. Waktunya saya pendek banget. Pertanyaan terakhir. Dalam pikiran Akang, ini mah bukan mendahului takdir, bukan apa, saya mohon maaf, tapi dalam pikiran Akang, akhir dari perjuangan Akang tuh gimana? Akang meninggal dalam situasi berdakwah, Akang berhenti di tengah jalan dan kemudian hidup seperti ustadz-ustadz yang terlena.
ending dari perjuangan Akang tuh akan jadi seperti apa? Yang Akang rencanakan atau yang Akang pikirkan? Aku takut sih, tapi kebersih terus di kepalaku sih. Aku pernah mimpi terus terang. Aku pernah mimpi di satu malam dan aku bangun terus aku nangis. Kenapa? Di mimpi itu simulasi udah tergambar. Karena kalau aku terus begini, gitu maksudnya. Aku terus begini, maksudnya terus menerus aku konsisten begini. Terus dan perubahan mungkin tidak bisa dilaksanakan seperti yang seharusnya. Ya cuma satu sih kemungkinannya, outcome-nya cuma satu sih simulasi itu, ya dibunuh orang. Gitu kan. Ya itu yang aku kepikiran, cuman maksudnya aku sih cuma mimpi terus kebangun aja. Aku sih nggak mengharapkan seperti itu sih. Aku kalau idealnya ya aku mati mungkin umurnya 55 lah cukup, ataupun 60 terus aku mati. Udah deket dong sekarang. Jadi dekat banget. 7 tahun lagi, 8 tahun lagi. Enggak sih, kayaknya lebih lah, 10 tahun lah mungkin gitu kan ya. Atau menurutku, karena kenapa? Aku juga nggak pernah minta sama Allah dipanjangin umur. Karena aku tahu menjadi orang yang lemah itu lebih sulit daripada orang-orang yang terus kemudian kayak apa ya? Ya tadi lebih sulit daripada seluruh skenario buruk yang bisa aku bayangin. Skenario paling buruk itu adalah aku umur panjang terus nggak bisa apa-apa, itu males banget tuh. Ya bayangin 68 atau 70 terus aku jadi nyebelin gitu, maksudnya itu males banget aku. Saya doa gitu loh Kang. Apa? Jadi nyebelin? Enggak, saya tuh berdoa kalau saya nggak berguna saya minta mati hari ini gitu. Dulu waktu saya SMA tuh gitu. Jadi saya tuh sebenarnya sekarang udah gede, saya berguna nggak ya? Dari dulu gede kayaknya. Oh iya, waktu SMP saya udah 66 kilo. Oke, Kang, itu aja pendek. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa yang baik-baik dari kita. Amin. Amin. Oke, Baraya itu saja ya, pendek, dan saya karena mau kabur lagi ketemu sama seorang orang penting. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gemul dan ini Ustadz Felix Xiao, dan terima kasih kepada Kang Trentan dan timnya yang telah memberikan saya kamera, studio, mic dan lain-lain. Semoga kalian semua. Kursi belum. Oh iya, dan kursi. Ini asli kursinya mahal banget. Banyak orang mau nyari kursi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.